kami di sini dari kelompok 3 akan membahas tentang buku Anthony Reid yang berjudul The Elliot Counter-Revolution atau Kontra-Revolusi Sekutu di bab 3. Oke, sebelum itu kami memperkenalkan diri kami. Di sini saya Handika Syaifullah dan saya Maria Sarjana, saya Jatin Profesor Haji, Saya Mas Mismuri, saya Mary Mas Kumorang, dan saya juga Profesor Jatin. Nah, oke, tanpa lama-lama jadi akan kita masuk di pembahasannya dimulai dari Maria. Nah, baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan sekutu pasca perang di Indonesia. Pada saat Jepang menyerang kepada sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945, otomatis daerah Asia Tenggara termasuk Indonesia itu kembali ke tangan sekutu. Namun pada saat itu sekutu belum memiliki persiapan yang cukup matang karena kekurangan personil, transportasi, dan data intelijen. Hal ini terjadi karena pada saat perperangan sekutu berfokus pada bagaimana cara mengalahkan Jepang tanpa adanya persiapan pemerintahan setelah perang usai. Hal ini yang membuat setelah Jepang menyerang kepada sekutu tidak tahu apa yang harus mereka lakukan pada pemerintahan Indonesia yang sudah terlanjur memproklamasikan kemerdekaannya. Karena pada tanggal 15 Agustus 1945 ini Indonesia mengalami kekosongan kekuasaan. Pada saat itu juga Indonesia berhasil memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945. Pada pembahasan kedua, kita akan membahas tentang perpindahan tanggung jawab. Setelah Jepang menyerang kepada sekutu, terjadi perpindahan tanggung jawab antara dua jenderal besar sekutu, yaitu sebelumnya wilayah Indonesia ini termasuk kepada kekuasaan Douglas MacArthur, yaitu di daerah Pasifik Barat Daya. Perpindahan kekuasaan ini dilakukan karena menurut sekutu Inggris lebih mengetahui wilayah Asia Tenggara dan juga Inggris dan Belanda memiliki hubungan yang cukup erat, sehingga MacArthur ini dibuat untuk berfokus pada pemulihan wilayah Filipina dan Jepang. Namun perpindahan tanggung jawab ini malah menimbulkan masalah baru. Koordinasi menjadi lebih lambat dikarenakan ternyata Mountbatten ini belum memiliki rencana yang cukup matang untuk memimpin wilayah Indonesia. Nah, pada bagian ketiga kita akan membahas tentang perjanjian Anglo-Belanda. Karena kekurangan persiapan ini tadi, sehingga sekutu membuat sebuah perjanjian yang ditandatangani oleh Inggris dan Belanda. Perjanjian ini disebut Perjanjian Anglo-Belanda yang disahkan pada 24 Agustus 1945. Perjanjian ini berisikan tentang Inggris yang berkuasa atau mengurus tentang militer di Indonesia dan Nica atau Belanda yang akan mengurus tentang urusan pemerintahan sipil di Indonesia. Atau dengan kata lain, Inggris yang berurusan dengan militer Indonesia, sedangkan Belanda yang berurusan dengan urusan sipil. Mengapa Belanda yang mengurus hak sipil? Karena menurut perjanjian antar negara sekutu Belanda masih memiliki hak penuh wilayah Indonesia, sehingga hal ini dapat terjadi. Namun secara tidak langsung Inggris malah melindungi Belanda yang ingin memulihkan kekuasaannya di Indonesia. Pada pembahasan keempat, yaitu kedatangan Inggris. Setelah perjanjian ini ada Inggris mulai datang ke Indonesia pada September 1945. Mereka datang ke Indonesia dengan membawa beberapa personil Nica.
resmi, Inggris datang ke Indonesia untuk meluncurkan senjata dan membebaskan tawanan perang. Namun secara tidak langsung, Nica atau Belanda mulai bertindak seperti hendak memulihkan kekuasaannya di Indonesia. Hal ini akan menimbulkan sebuah bentrokan dengan rakyat Indonesia yang sudah memproklamasikan kemerdekaan di Indonesia. Nanti puncaknya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu pada 10 November 1945 yang biasa kita kenal dengan Pertempuran Surabaya. Yang kelima yaitu kontra revolusi. Pada bagian ini kita akan melihat bagaimana sebuah kontradiksi apa yang dijanjikan oleh Sekutu dan apa yang mereka lakukan di lapangan. Nah, pada masa peperangan atau bahkan sampai akhir peperangan, Sekutu ini memiliki sebuah janji perang, yaitu janjinya itu membebaskan bangsa-bangsa yang dijajah oleh bangsa penjajah. Namun pada saat di Indonesia, Jepang, Sekutu malah melakukan hal yang terbalik. Di Indonesia mereka malah mendukung penjajahan yang dilakukan oleh Belanda. Secara tidak langsung berarti Sekutu ini tidak menepati janjinya. Inilah yang disebut dengan kontra revolusi. Yang dimana kontra revolusi ini adalah seperti sebuah pengkhianatan yang dilakukan oleh Sekutu, yang dimana secara langsung maupun tidak langsung Sekutu malah memberontak atau tidak menyetujui kemerdekaan yang dilakukan Indonesia dengan mendukung kembali Belanda yang berkuasa di Indonesia. Demikian penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, materi kedua adalah posisi Belanda. Yang dimana di sini kita akan mengetahui bagaimana sikap dan pandangan Belanda terhadap Indonesia yang sudah memproklamasikan kemerdekaannya. Dan arti Indonesia terhadap Belanda. Yang pertama itu kita bisa melihat setelah Jepang menguasai Indonesia pada saat itu dan Belanda keluar dari Indonesia yang pada 1942 sampai 1945, di mana sumber pendapatan dari Belanda itu terputus total. Nah, ini menyebabkan Belanda kehilangan devisa negara mereka. Nah, setelah Jepang menyerah pada 1945, Belanda berusaha kembali untuk menguasai Indonesia dengan dukungan Sekutu di belakang mereka. Tapi keinginan itu tidak sesuai atau tidak semudah yang Belanda bayangkan, karena pada saat itu politik Indonesia atau semangat rakyat Indonesia pada saat itu sudah berbeda dengan apa yang mereka bayangkan dulu. Nah, bagi Belanda, Indonesia sendiri memiliki arti besar, yang dimana dari segi ekonomi kita bicara. Indonesia menjadi sumber pendapatan terbesar atau sumber devisa negara Belanda pada saat itu, yang dimana berkat kekayaan sumber daya alam seperti kopi, karet, timah, dan rempah-rempah lain yang merupakan sumber pendapatan Belanda pada saat itu. Yang dimana kita tahu bahwasanya Belanda adalah sebuah negara perdagangan, di mana mereka hanya menjual barang-barang mentah saja. Lalu dan kita juga bisa melihat dari sisi pandangan atau sikap atau pandangan Belanda mengenai proklamasi kemerdekaan Indonesia, yang dimana hampir sebagian besar atau mayoritas masyarakat Belanda pada saat itu masih berpikir dengan cara lama atau cara kolonial lama, yang dimana mereka menganggap bahwa rakyat Indonesia masih belum mampu memerintah dirinya sendiri, karena pada saat itu mereka memiliki alasan. Yang pertama, masih kurangnya orang berpendidikan pada saat itu. Nah, karena pada saat itu, pada masa penjajahan Belanda, yang bisa menikmati pendidikan hanyalah kaum priai dan kaum bangsawan. Ini menjadikan alasan Belanda ini stop. Nah, karena kurangnya orang-orang terdidik tadi. Lalu yang kedua, karena orang Belanda menganut sebuah pemikiran yang dimana orang-orang Barat lebih bisa atau lebih stop.
Lalu yang kedua yaitu pandangan dari orang-orang Belanda ini menganggap bahwasanya orang-orang Barat lebih dominan atau lebih bisa orang-orang Barat bisa mengatur sebuah negara atau lebih unggul dari ras-ras lain. Nah, ini pemikiran ini bisa disebut dengan eksentrisme Eropa pada saat itu. Nah, dan juga Soekarno dan Hatta dilihat sebagai kaum eksentrisme yang tidak memiliki seluruh, yang tidak mewakili, maksud saya, yang tidak mewakili seluruh rakyat, bahkan yang tidak mewakili seluruh rakyat. Nah, yang terakhir yaitu Soekarno dan Hatta dianggap sebagai pengkhianat. Dianggap sebagai pengkhianat oleh Belanda, dan juga Soekarno dan Hatta juga dianggap sebagai kaum ekstremis yang dimana tidak mewakili seluruh rakyat pada saat itu. Dan juga Belanda menganggap Soekarno Hatta ini sebagai kolaborator Jepang, di mana kita tahu bahwasanya dari cerita-cerita sejarah Soekarno pernah bekerja sama dengan bangsa Jepang untuk membuat Belanda sulit. Nah, selanjutnya kita bisa melihat dari pidatonya Ratu Wilhelmina pada 6 Desember 1942. Nah, dalam pidatonya di radio dia menegaskan bahwasanya akan ada sebuah konferensi pasca perang. Nah, kita bisa melihat ke belakang bahwasanya di dalam pidatonya Ratu memang menjanjikan konferensi pasca perang ini untuk membicarakan hubungan antara Belanda dengan wilayah koloninya. Namun di sisi lain dia juga menegaskan bahwa Belanda tidak dapat dipisah-pisahkan. Nah, artinya di sini meskipun mereka membuat sebuah konferensi pasca perang atau sebuah pertemuan atau sebuah perundingan untuk membahas tentang hubungan antara Belanda dengan wilayah koloninya, di pidato ini Ratu menegaskan bahwasanya antara wilayah secara tidak langsung wilayah koloninya dengan Belanda tidak dapat dipisah-pisah. Nah, namun meskipun secara halus disampaikan pada pidato Ratu tersebut. Nah, kalau kita lihat dari belakang, sebenarnya arah politik Belanda ini sudah tersampaikan oleh pidato Ratu Wilhelmina pada 6 Desember 1942. Ini mana di dalam pidatonya dia memang menjanjikan bahwasanya akan ada konferensi pasca perang atau perundingan antara Belanda dengan wilayah jajahannya. Namun di sisi lain dia juga menegaskan bahwasanya Belanda di sisi lain di dalam pidatonya juga menegaskan bahwasanya Belanda tidak dapat dipisah-pisahkan. Meskipun terdengar seperti janji perubahan, sebenarnya Belanda masih tetap ingin menguasai atau mengembalikan kekuasaannya di tanah Hindia Belanda pada saat itu, Indonesia. Hanya saja dikemas kata-katanya dengan bahasa yang lebih halus. Nah, selanjutnya setelah perang usai ada sedikit perubahan atau sedikit pergeseran politik, yang dimana politik Belanda agak bergeser ke semi modern atau lebih ke modern lah, yang dimana ini memberikan keleluasaan pada partai buruh untuk menyampaikan aspirasi atau keinginan mereka, terutama setelah terbentuknya kabinet baru pada pertengahan 1945. Perubahan pergeseran politik. Nah, setelah pergeseran politik Belanda di negara modern, tercipta sebuah pemerintahan baru, yaitu ekstra parlementer. Nah, ekstra parlementer ini adalah sebuah kegiatan yang dilakukan di luar ruangan atau di luar lembaga.
demonstrasi atau sebuah kampanye yang dilakukan oleh. Nah, dari secara keseluruhan dari penjelasan saya tadi, saya dapat menyimpulkan bahwasanya Belanda yang ingin terus berkuasa di wilayah Indonesia pada saat itu karena kepentingan ekonomi yang ini tadi membuat mereka ingin terus berkuasa, ingin terus menguasai Indonesia pada saat itu. Namun pada kenyataannya sebuah sistem politik dan juga kepercayaan atau apa yang bisa dibilang percaya bahwasanya dari secara keseluruhan posisi Belanda setelah perang penuh dengan kontradiksi. Nah, yang dimana karena sistem politik atau semangat juang masyarakat Indonesia pada saat itu sudah berbeda dari masa penjajahan Belanda pada saat itu. Yang dimana di sini Indonesia sudah bangkit dan juga tidak akan pernah mau dijajah lagi oleh Belanda. Sekian. Nah, lanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, pada pembahasan berikut ini kita akan membahas mengenai Australia di bekas wilayah Angkatan Laut Indonesia Timur. Nah, bagaimana sih Australia ini bisa sampai di daerah Indonesia Timur? Yang pertama itu kita mau membahas tentang mandat pasca perang. Di mana mandat pasca perang ini yaitu setelah terjadinya Perang Dunia II yang dimenangkan oleh pihak sekutu dan Jepang menyerah tanpa syarat kepada pihak sekutu. Nah, sehingga terjadi perkosongan kekuasaan di wilayah Indonesia. Nah, untuk wilayah Indonesia bagian timur ini sendiri yang beralih oleh Australia karena ini merupakan mandat dari pihak sekutu, di mana sekutu mengarahkan Australia yang sebelumnya ada di Komando Pasifik Barat Daya ke wilayah Indonesia bagian timur. Nah, di sini yang termasuk wilayah Indonesia Timur itu ada Borneo atau yang kita tahu sekarang yaitu Kalimantan, kemudian ada Sulawesi dan juga ada Nusa Tenggara kecuali Bali dan Lombok. Nah, wilayah-wilayah yang ada di Indonesia Timur ini diduduki oleh Australia, di mana mandat yang diberikan oleh pihak sekutu kepada Australia yaitu untuk menjaga dan mengamankan Indonesia bagian timur serta melucuti tentara Jepang yang masih ada di wilayah tersebut. Nah, jadi tujuannya ini tentara Jepang. Nah, namun hal yang terjadi di sana pihak Australia ini tidak hanya mengamankan dan melucuti tentara Jepang, tapi mereka berpihak kepada Indonesia, yang mana mereka berpihak memilih pihak di sini. Mereka lebih mendukung Indonesia yang datang, yaitu Netherlands Indies Civil Administration ataupun pemerintahan sipil dari pihak Belanda untuk datang ke bagian Indonesia Timur. Nah, di mana di sini mandat yang diberikan tidak sesuai dengan realita ataupun kenyataan yang dilakukan oleh pihak Australia. Nah, di sini mereka membebaskan Nica untuk masuk ke bagian Indonesia Timur, dan pernyataan dari kapten militer dari Australia yaitu Komandan Chilton
di mana pernyataan Kapten Sultan ini menyatakan bahwa Nica ini adalah bagian dari sekutu, sehingga mereka bebas untuk masuk ke wilayah Indonesia Timur. Kemudian, yang selanjutnya itu, karena hal ini, sementara dari rakyat Indonesia yang ada di wilayah Indonesia Timur ini, dari Borneo sampai ke Nusa Tenggara, tidak menerima kedatangan dari Nica ini, karena rakyat tentunya tidak ingin penguasa kolonial kembali ke daerah mereka. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kemarahan rakyat. Kemarahan rakyat, di mana terjadi pemberontakan di berbagai daerah. Pemberontakan apa saja yang terjadi? Yang paling terkenal itu adalah pemberontakan di wilayah Sulawesi Selatan, di mana para penguasa lokal yang ada di Sulawesi Selatan dan juga rakyat yang ada di situ tidak ingin pihak Nica ini masuk kembali ke daerah mereka, sehingga melakukan pemberontakan kepada pihak Nica yang datang. Ini Raja Mone tidak ingin bekerja sama dengan pihak Belanda, sehingga mereka melakukan perlawanan. Selain ini juga ada yang namanya peristiwa Westerling, di mana pada peristiwa Westerling ini Kapten Westerling dari pihak Nica melakukan yang namanya pembersihan di berbagai daerah yang ada di Indonesia Timur untuk menghalang rasa jiwa-jiwa nasionalisme di sana. Pembersihan ini dilakukan dengan cara memaksa penduduk desa untuk berkumpul di satu tempat dan mereka melakukan pembantaian. Mereka memaksa penduduk desa untuk berkumpul di satu tempat dan melakukan yang namanya dan mengeksekusi mereka tanpa hukum yang jelas. Nah, kemudian dari peristiwa ini ribuan korban jiwa habis di tangan mereka. Nah, selain peristiwa ini juga ada juga yang namanya pemberontakan rakyat Minahasa ini terjadi karena ditangkapnya Dr. Benua Salu Samuel atau yang kita kenal dengan sebutan nama Samratulangi. Nah, Samratulangi ini dianggap pemerintah dari pihak Belanda bahwasanya ia menyebarkan jiwa nasionalisme masyarakat, sehingga dianggap ini akan mengganggu mereka dalam menjalankan administrasi yang ada di Sulawesi, sehingga beliau ditangkap dan diasingkan ke wilayah Papua. Nah, sehingga dari peristiwa ini bagaimana peran Australia yang seharusnya melakukan mandat yang tadinya harus mengamankan ataupun menjaga wilayah Indonesia Timur. Nah, mereka malah meninggalkan wilayah Indonesia Timur dan menyerahkannya kepada pihak Belanda, di mana mereka menuangkan semua pasukannya ke negara itu. Nah, yang mana wilayah Indonesia Timur ini diambil alih oleh TNI atau yang kita ketahui dengan pasukan militer dari Belanda itu sendiri. Demikian penjelasan yang boleh saya sampaikan.